Kisah Nabi Syis. Nabi Syis adalah anak Nabi Adam yang diwasiatkan untuk menjaga nur Nabi Muhammad SAW. Beliau dilahirkan 5 tahun setelah Habil dibunuh oleh Qabil, tepatnya 235 tahun usai Nabi Adam diturunkan dari langit ke bumi. Saat Nabi Syis dilahirkan, Nabi Adam berusia 930 tahun. Wasiat diberikan kepadanya karena beliau memiliki kelebihan dari segi keilmuan, kecerdasan, ketakwaan, dan kepatuhan dibanding anak-anak Nabi Adam yang lain. Begitu mulia Nabi Syis hingga ia diamanahkan untuk menjaga nur Rasulullah sampai akhir hayatnya. Allah juga menunjuk Syis sebagai nabi dan menurunkan atasnya 50 sahifah atau 50 lembaran yang di dalamnya terdapat dalil-dalil, hukum, sunnah, fardu serta syariat-syariat dan batasan hukum Allah. Siapa sebenarnya sosok Nabi Syis dan bagaimana sejarah lahirnya amanah agung yang diemban olehnya? Mengutip dari buku kumpulan tanya jawab keagamaan oleh Kiai Abdullah Ali, Nabi Syis adalah orang pertama setelah Adam dan Hawa yang dipercaya untuk menjaga nur Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir setelah Allah izinkan nur Nabi Muhammad bersemayam di tubuh Siti Hawa. Menurut riwayat, Allah pertama kali menciptakan nur Nabi Muhammad sebelum menciptakan Adam, Hawa, alam semesta beserta isinya. Jika bukan karena Rasulullah, Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi yang artinya, "Seandainya tidak ada engkau, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menciptakan alam semesta." Segala kebaikan dan kemuliaan tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga semua malaikat pun hormat dan sujud kepada nurnya. Sampai suatu ketika Nabi Adam mendengar suara dari dalam dahinya yang terdengar seperti kicauan burung. Beliau merasa heran dan lantas berkata, "Subhanallah, Maha Suci Allah, sungguh agung sekali kekuasaanmu. Suara apakah ini yang telah engkau ciptakan berada dalam dahiku, ya Allah?" Seketika Allah menjawab ketakjuban Nabi Adam tersebut dengan firman-Nya, "Wahai Adam, ketahuilah olehmu, sesungguhnya suara tersebut adalah tasbih kekasihku Nabi akhir zaman yang kelak akan menjadi junjungan seluruh umat manusia keturunanmu. Baginya lah senantiasa kulimpahkan salawat dan salam sejahtera dariku." Mengutip dari kitab Hujatullah karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabani, sebelumnya nur baginda Nabi Muhammad SAW senantiasa terlihat bersinar di wajah Nabi Adam. Cahayanya nampak seperti matahari yang bersinar terang benderang. Maka Allah pun mengambil sumpah perjanjian kepada Nabi Adam agar senantiasa menjaga nur tersebut dengan berfirman, "Wahai Adam, berjanjilah kepadaku untuk senantiasa benar-benar menjaga nur Nabi Muhammad SAW yang telah kuletakkan dalam dirimu. Janganlah sekali-kali kamu letakkan kecuali kepada orang-orang yang suci mulia." Maka Nabi Adam menerimanya dengan senang hati. Bahkan beliau sangat bangga untuk melaksanakan tugas tersebut dengan menjaganya dan mewasiatkan amanatnya kepada anak cucunya kelak. Hingga kemudian nur ini bersemayam juga dalam diri Siti Hawa, dan tak lama lahirnya seorang anak laki-laki dari rahim Siti Hawa yang diberi nama Syis. Nur yang semula bersemayam di tubuh Hawa pindah ke dalam dirinya. Dengan adanya nur yang terlihat di wajah Nabi Syis, maka Nabi Adam selalu memperhatikan dan menjaganya. Ini dilakukan demi memuliakan dan mengagungkan nur Nabi Muhammad SAW yang ada dalam dirinya. Nabi Syis tumbuh sebagai pribadi yang memiliki akhlak mulia. Beliau bahkan diutus menjadi nabi dengan membawa ajaran yang Allah berikan padanya. Hingga Allah mengirimkan sosok bidadari yang cantik dan rupawan kepadanya. Syis pun memilih bertempat tinggal di Mekah. Mengutip dari buku Akhlak Para Nabi, dari Adam hingga Muhammad oleh Ta'aj Lamrudi, ketika jatuh sakit dan menjelang ajalnya, Syis menetapkan putranya Anus sebagai pelaksana wasiatnya. Syis meninggal pada usia 912 tahun dan dikuburkan di samping makam orang tuanya di dalam gua gunung Abu Qubais. Awal kelahiran Nabi Syis sendiri memang bermula dari peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habil. Qabil bisa disebut sebagai awal mula angkara murka di muka bumi setelah Nabi Adam diturunkan. Setelah Adam mengetahui Habil terbunuh,
Selama setahun dia tidak tertawa dan tidak bergaul dengan Hawa. Maka Allah berfirman kepadanya, "Wahai Adam, sampai kapan tangisan dan kesedihan ini? Sesungguhnya aku akan memberikan pengganti dari anak itu untukmu dengan anak yang terpercaya dan akan menjadi nabi. Dan dari keturunannya akan kujadikan para nabi hingga hari kiamat. Tandanya adalah dia akan dilahirkan sendirian, tidak mempunyai saudara sekandung. Apabila lahir anak itu, namailah dia Syis. Dalam bahasa Suryani, nama tersebut berarti hamba Allah." Ketika Hawa mengandung sang anak yakni Syis, kandungannya tidak terasa berat dan dia melahirkan tanpa dengan susah payah. Hawa melahirkan Syis beberapa tahun setelah terjadinya pembunuhan Habil oleh saudaranya sendiri. Sebelum Nabi Adam wafat, Syis menerima beberapa wasiat dari ayahnya, termasuk perintah untuk memerangi Qabil yang durjana. Nabi Adam memberitahukan Syis tentang akan terjadinya topan dan kehancuran alam. Selain itu, diajarkan pula kepadanya tentang waktu-waktu ibadah dalam sehari semalam. Dikeluarkan juga seutas tali dari sutra yang memuat gambaran tentang para nabi dan orang-orang yang akan menguasai dunia. Tali tersebut diturunkan kepada Adam dari surga dan diberikannya kepada Syis untuk dilipat dan disimpan di dalam tabut yang harus terkunci. Adam lalu mencabut beberapa lembar rambut dari jenggotnya dan meletakkannya ke dalam tabut sambil berkata, "Wahai anakku, ambillah rambut-rambut ini dan bawalah bersamamu ketika menghadapi urusan yang penting. Rambut-rambut ini akan membantumu mengalahkan musuh selama masih ada bersamamu. Apabila engkau melihat rambut-rambut tersebut telah memutih, maka ketahuilah bahwa ajalmu telah dekat dan engkau akan meninggal pada tahun itu." Kemudian Nabi Adam mencopot cincinnya dan memberikannya kepada Syis serta menyerahkan tabut dan suhuf yang telah diturunkan kepadanya. Adam berkata, "Wahai anakku, perangilah saudaramu Qabil. Sesungguhnya Allah akan menolongmu untuk mengalahkannya." Demikianlah wasiat terakhir yang disampaikan oleh Nabi Adam kepada anaknya Syis. Hal itu kemudian berujung pada peperangan pertama di muka bumi setelah Nabi Adam diturunkan ke dunia. Dalam peperangan tersebut, Qabil kalah dan akhirnya menjadi tawanan. Kedua tangan Qabil dibelenggu ke atas pundak dan ia ditahan di tempat yang sangat panas hingga meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab.